Saya bersama Bapak Kepala Sekretariat Wakil Presiden dan beserta jajaran tadi baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan eh, beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada eh, Bapak Wakil Presiden. Saya mengadukan Saya di sebelah sini deh ya, supaya Ibu biar DTKS, yaitu bantuan seperti pangan gitu ya, sembako. Selama ini kan saya nggak dapat dioper lagi ke ini ke yang lain ya gitu. Akhirnya saya ngadu lapor ke Bapak, saya mendapatkan kayak orang-orang dapat beras gitu. Saya kan cuma pengamen gitu, ya kan? anak berapa Ibu? 2 lulus. Ya itu boleh biaya saya sendiri. Nggak ada bantuan-bantuan dari pemerintah tadinya, kayak kan orang-orang dapat KIP ya. Ya kan? Jadi kan saya berat bang saat itu ya. Jadi uang buat bayar sekolah swasta yang mahal kayak gitu, ujian sampai anak saya udah lulus. Sakit hati saya kan saat itu, selalu ditolak. Apa masalahnya saya? Ya apa saya nggak punya hak untuk mendapatkan itu? Karena kerja saya cuma pengamen Bu. Saya ngadu ke situ ke Bapak. Rekan jurnalis di sini, kita melihat belakangan ini antusiasme masyarakat begitu besar ya terhadap program Lapor Mas Wapres. Nah, kami ingin menyampaikan di sini bahwa program Lapor ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan no wrong door policy. Maksudnya apa? Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di follow up. Karena kita tahu teman-teman sekalian, untuk bisa melaporkan satu permasalahan, jika kemudian tidak ada satu kanal khusus, ini akan menyulitkan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa. Dan tentunya juga dengan pelaporan seperti ini, masyarakat yang ingin ditolong tidak bisa tertolong. Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk memaksimalkan sebenarnya bagaimana penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik kan, dan tentunya juga bagaimana penyelenggara negara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Serta yang paling terutama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan maksud tujuan lapor Mas Wapres ini disampaikan ini sebenarnya masyarakat kita perlu jelaskan lagi, ini bukan hanya program dari Mas Wapres, ini adalah program pemerintah yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat karena memang ingin mendengarkan langsung, masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua menjadi satu input mengambil kebijakan strategis terus berjalan dan sudah ada di berbagai daerah. Dan tentunya program ini karena ini merupakan sebuah kebijakan publik yang merupakan kebijakan pemerintah, tentu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta juga ada Permen Pan RB tahun 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Laporan yang sudah masuk saat ini diterima sampai dengan hari keempat ini ada 296 laporan yang sudah masuk gitu ya. Laporannya berbagai macam begitu, dari mulai laporan masyarakat mengenai kasus-kasus pendidikan, kemudian juga ada kesehatan dan juga terkait dengan juga sengketa tanah. Hal yang bukan menjadi bagian dari proses pelayanan publik tentu akan menjadi perhatian dari Wapres. Jadi tidak akan diabaikan, akan menjadi satu perhatian dari Wapres. Jadi tidak semerta-merta kemudian tidak ditindaklanjuti, tapi tentunya akan menjadi perhatian. Setelah itu proses ketiga adalah tindak lanjut. Setelah itu diberikan tanggapan, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tindak lanjut tersebut, dan baru selesai. Melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi
tadi rencananya memang direncanakan 20 ya yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden, dan ada, kalau tidak salah ada 2 atau 3 tadi yang berhalangan hadir karena sedang sakit, tapi nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh tim. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta yang ijazahnya sudah tertahan 1 tahun, 2 tahun, belum bisa diselesaikan karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden, dan ada juga ibu yang tadi juga hadir dari Kementerian Sosial untuk menyerahkan kembali sertifikat dan data terdaftarnya sebagai DTKS, karena ada seorang ibu tadi yang karena pindah ke Bogor, kemudian dia dikeluarkan dari data DTKS. Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir. Pesan dari Bapak Wakil Presiden tadi bahwa ini adalah sesuai dengan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, sehingga lapor ini hadir untuk memperkuat ya responsifnya jajaran pemerintah dalam menangani aduan-aduan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak lupa juga tadi Bapak Wapres menyampaikan satu persatu tadi ketika bersalaman dengan para penerima bantuan penyelesaian persoalan, itu bahwa bantuan ini, penyelesaian ini adalah dari Bapak Presiden. Itu yang beliau tekankan tadi. Ini semua adalah atas arahan dan bantuan dari Bapak Presiden. Begitu, Pak Kepala Sekretariat, ada yang perlu tambahkan? Kira-kira begitu.